Pengertian akuntan profesional. Akuntan profesional atau disebut juga sebagai charter accountant adalah seorang akuntan yang memenuhi pedoman standar internasional yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Penetapan akuntan profesional bertujuan agar setiap akuntan memiliki pendirian, tujuan, dan meningkatkan kinerja akuntan. Selain itu, akuntan profesional juga dapat menambahkan kepercayaan masyarakat, melindungi setiap jasa pengguna akuntan, dan menyiapkan akuntan dalam menghadapi tantangan profesi dalam skala yang lebih besar. Menjadi akuntan di praktik publik profesional tidak mudah. Akuntan profesional perlu memacu setiap keputusan dengan dasar arus kas serta manajemen keuangan. Akuntan juga perlu mempunyai keterampilan komunikasi serta analisis yang kuat agar mampu menjaga dan mengecek akun, laporan, memberi solusi, maupun menyelesaikan urusan pajak. Tugas yang diharapkan dari suatu profesi. Yang pertama, kompetensi di bidang keahlian. Yang kedua, ada objektivitas dalam penawaran pelayanan. Yang ketiga, ada integritas dalam urusan dalam klien. Yang keempat, ada kerahasiaan hal-hal yang terkait dengan klien. Yang kelima, disiplin atas anggota yang tidak melaksanakan tugas-tugas standar yang diharapkan. Tugas-tugas tersebut sangat vital dalam kaitannya dengan kualitas layanan yang diberikan. Suatu kondisi menjadi lebih signifikan karena hubungan seorang profesional sebagai pemegang amanah bagi kliennya. Suatu hubungan fidusia dapat terjadi ketika suatu jasa kedudukan sangat penting bagi klien dan juga ketika terdapat perbedaan tingkat keahlian yang signifikan antara seorang klien tersebut dengan profesional, sehingga klien itu harus percaya dan bergantung pada penilaian dan keahlian profesional. Menjaga kepercayaan yang ada pada suatu hubungan fidusia merupakan hal yang fundamental bagi seorang profesional, sehingga para profesional umumnya diharapkan untuk mengorbankan dirinya jika kesejahteraan klien atau publik dipertaruhkan. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang aspek yang menjadikan suatu profesi. Fitur-fitur penting: yang pertama, pelatihan ekstensif. Yang kedua, penyediaan layanan penting bagi masyarakat. Yang ketiga, ada pelatihan dan skill sebagian besar tentang intelektual dalam karakter. Lalu ada fitur-fitur khas. Yang pertama, secara umum berlisensi atau bersertifikat. Yang kedua, diwakili oleh organisasi, asosiasi, atau institusi. Yang ketiga, otonomi. Tugas-tugas yang sangat penting untuk hubungan fidusia. Yang pertama, perhatian yang berkelanjutan pada kebutuhan klien dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ada pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan dan skill yang diperlukan, termasuk skeptisisme atau keilmiahan. Yang ketiga, ada pemeliharaan kepercayaan yang melekat dalam hubungan fidusia oleh perilaku yang menunjukkan nilai-nilai yang bertanggung jawab. Yang keempat, pemeliharaan reputasi pribadi yang dapat diterima. Lalu yang kelima, ada pemeliharaan reputasi sebagai profesi yang kredibel. Akuntan profesional telah mengembangkan jasa-jasa fidusia yang umum di bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi dan prinsip-prinsip, praktek, dan sistem pelaporan. Lalu ada audit catatan akuntansi, sistem, dan laporan keuangan. Yang pertama, ada proyeksi keuangan, persiapan analisis dan audit. Lalu di perpajakan ada persiapan dokumen informasi wajib pajak dan saran. Lalu di kepailitan ada tugas-tugas wali dan saran. Di dalam perancangan dan keuangan ada saran, pengambilan keputusan, fasilitas melalui analisa dan pendekatan. Di pengendalian manajemen ada saran dan desain sistem. Lalu dalam urusan-urusan korporasi dan komersial ada saran dan umum. Perluasan peran akuntan profesional. Yang pertama, penilaian kepentingan pemangku kepentingan. Yang kedua, indikator kerja yang terfokus pada pemangku kepentingan dan sistem insentif. Yang ketiga, budaya korporasi yang etis. Yang keempat, kode etik perusahaan. Yang kelima, mekanisme kesesuaian dengan etika dan pelaporan ke dewan. Yang keenam, kerangka pedoman dan pengambilan keputusan yang etis. Yang ketujuh, sistem pengendalian risiko etika. Perluasan peran akuntan profesional. Certified Public Accountant atau CPA, sertifikasi dikhususkan untuk profesi akuntan publik di Indonesia. Lembaga yang berhak yakni Institusi Akuntan Publik Indonesia atau IAPI.
Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 1/2008 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Certified Internal Auditor atau CIA, sertifikasi yang ditujukan pada profesi auditor internal, dikeluarkan oleh IIA Amerika Serikat. Di Indonesia, lembaga yang berhak yakni Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPIA dengan sertifikat Qualified Internal Auditor atau QIA, lalu ke jenjang selanjutnya agar mendapat CIA. Certified Management Accountant atau CMA, sertifikasi yang diberikan kepada akuntan manajemen di suatu perusahaan, ditetapkan oleh ICM Australia. Lembaga yang berhak di Indonesia yaitu IPMI, International Business School. Karakter Management Accountant atau CMA, sertifikasi yang diberikan kepada akuntansi manajemen di berbagai perusahaan multinasional, dikeluarkan oleh CIMA Inggris. Certified Professional Management Accountant atau CPMA, sertifikasi yang ditunjukkan pada akuntansi manajemen sebuah perusahaan namun hanya di Indonesia, dikeluarkan oleh Institut Akuntansi Manajemen Indonesia atau IAMI. Certified Information System Auditor atau CISA, sertifikasi yang diberikan pada akuntan profesional dalam bidang kontrol, audit, serta keamanan informasi, dikeluarkan oleh ISACA Amerika Serikat. Di Indonesia, akuntan perlu mengikuti tes dari lembaga yang bekerja sama dengan ISACA seperti CIA. Karakter Financial Analyst atau CFA, sertifikasi akuntan yang dikeluarkan oleh CFA Institute Amerika Serikat dengan syarat pengalaman minimal 4 tahun dan lulus 43 level ujian. Di Indonesia dipersiapkan oleh BINUS Business School. Certified Financial Planner atau CFP, sertifikasi yang dikeluarkan oleh FPSB Indonesia dengan melalui 4 tahapan. Financial Risk Manager atau FRM, sertifikasi yang diberikan pada akuntan pengelolaan manajemen risiko sebuah perusahaan, dikeluarkan oleh GARP London. Certified Fraud Examiners atau CFE, sertifikasi yang ditujukan pada akuntan yang memahami dan ahli dalam hal kecurangan perusahaan, dengan syarat minimal sarjana dan bekerja minimal selama 2 tahun. Certified Wealth Managers atau CWM, sertifikasi yang ditujukan di industri perbankan dengan kompetensi pengelolaan kekayaan nasabah, dikeluarkan oleh CWMA. Di Indonesia, program dipersiapkan oleh MMUGM. Diploma in International Financial Reporting atau IFR, sertifikasi yang diberikan pada akuntan pada bidang IFRS, dikeluarkan oleh ACCA Inggris. Bersertifikat konsultan pajak atau BAP, sertifikasi yang diberikan pada seorang akuntan dengan praktik konsultan pajak, dikeluarkan oleh IKPI Indonesia sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK 3/2003. Certified PSAK CPSAK, sertifikasi yang dikeluarkan oleh IAI Indonesia, terbuka untuk segala jurusan dengan syarat melanjutkan pendidikan profesional. Sertifikat Akuntansi Syariah atau SAS, sertifikasi yang ditujukan untuk akuntansi syariah, dikeluarkan oleh IAI Indonesia dengan menempuh pendidikan profesional berkelanjutan. Ahli Akuntan Pemerintahan atau AAP, sertifikasi dengan tolak ukur standarisasi Indonesia, dikeluarkan oleh IAI Indonesia dan diambil oleh PNS yang mengatasi masalah keuangan lembaga pemerintah. Cara menjadi akuntan profesional: yang pertama, mendapatkan gelar. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mendapatkan gelar pendidikan formal seperti sarjana dalam bidang akuntansi atau bidang lainnya yang terkait. Yang kedua, memilih spesialisasi biaya. Seseorang akuntan memiliki minimal 1 spesialisasi bidang praktik seperti akuntan publik dan akuntansi bisnis. Yang ketiga, mengenali perbedaan akuntan publik dan CPA. Akuntan publik atau AP adalah akuntan yang mempunyai izin tetapi tidak bergelar CPA. Sementara CPS didapatkan dari kelulusan ujian sertifikasi atau AP yang diakui sebagai CPS oleh IAPI. Yang keempat, mengikuti tes CPA. Ujian CPA diadakan selama 2 bulan pertama setiap kuartal dan berlangsung selama beberapa hari. Yang kelima, mencari pengalaman kerja. Mencari magang atau tempat kerja freelance agar berpengalaman sebagai akuntan sebelum menyelesaikan ujian sertifikasi atau ketika sedang mengambil gelar sarjana. Mendedikasikan kembali peran akuntan profesional untuk kepentingan umum.
kedua, harapan masyarakat dari seorang akuntan profesional. Seorang akuntan profesional diharapkan memiliki keahlian teknis khusus terkait dengan akuntansi dan pemahaman yang lebih tinggi di bidangnya daripada orang awam di bidang terkait. Selain itu, ia juga diharapkan untuk menaati standar-standar khusus yang dikeluarkan oleh badan profesional terkait tempatnya bekerja. Terkadang menyimpang dari norma-norma ini dapat menyebabkan berkurangnya kredibilitas atau kepercayaan terhadap profesi secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dominasi nilai etis di atas teknik-teknik atau akuntansi atau audit. Kebanyakan akuntan dan juga selainnya menganggap bahwa penguasaan akuntansi dan atau teknik audit adalah hal yang sangat penting sine qua non atau merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari profesi akuntansi. Akan tetapi, hanya sedikit skandal keuangan yang disebabkan oleh kesalahan metodologis dalam penerapan teknik. Yang keempat, ada prioritas tugas, loyalitas, dan kepercayaan dalam tugas fidusia. Seorang akuntan profesional telah diberi hak untuk menyediakan jasa fidusia yang penting bagi masyarakat, karena dia bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan. Seorang akuntan profesional juga diharapkan untuk mempraktekkan keahlian tersebut dengan penuh kejujuran, integritas, objektivitas, serta menghindari kekeliruan untuk memastikan bahwa mereka yang mengandalkan keahlian tersebut dapat dipercayai. Yang kelima, ada kerahasiaan ketat atau diberikan wadah atau difasilitasi. Pada revisi Kode Etik tahun 2005, IFAK di mana terdapat konflik di antara prinsip-prinsip yang mendasar, yang dalam hal ini dapat terjadi antara kerahasiaan dan kepentingan publik. Kode etik diantaranya menyarankan bahwa akuntan profesional mempertimbangkan untuk mendapatkan nasihat profesional dari badan profesional yang relevan atau penasehat hukum, dan dengan demikian mendapatkan bimbingan tentang isu-isu etika tanpa melanggar kerahasiaan. Layanan yang ditawarkan akuntan profesional. Yang pertama, ada penjaminan dan jasa-jasa lain. Peran akuntan bisa berubah sesuai kebutuhan manajemen, misal dalam bidang perpajakan dan perencanaan keuangan. Yang kedua, ada peraturan independen SEC dan IFAC, bertujuan untuk menghindari situasi di mana penilaian independen yang harus digunakan oleh auditor agar dapat menilai dengan adil sesuai posisi yang diambil oleh klien audit ketika ada penyimpangan dari komitmen utamanya, yaitu melindungi kepentingan publik. Yang ketiga, ada nilai tambah kritis oleh seorang akuntan profesional. Kredibilitas menjadi nilai tambah yang kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional. Semakin tinggi kepatuhan akuntan, maka semakin tinggi kredibilitas dan semakin baik pula reputasinya. Yang keempat, standar perilaku yang diekspektasikan. Integritas, kejujuran, dan objektivitas sangat penting dalam pelaksanaan tugas, disertai kompetensi guna menambah nilai kritis seorang akuntan, sehingga organisasi akuntan profesional mendisiplinkan anggotanya yang tidak menerapkan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip yang standar fundamental akuntan profesional. Yang pertama, ada bertindak untuk kepentingan umum. Yang kedua, ada bekerja integritas, objektivitas, dan independen, kompetensi profesional, serta rahasia. Yang ketiga, tidak dikaitkan dengan informasi yang sesat. Yang keempat, menjaga reputasi profesional dan melayani kepentingan umum. Kode etik profesional. Yang pertama, ada peraturan umum dan khusus. Akuntansi profesional diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental dalam rangka melindungi kepentingan publik maupun kepentingan profesi dan anggota sendiri. Yang kedua, disiplin. Anggota harus mengetahui bagaimana dan kepada siapa laporan mengenai kekhawatiran adanya penyimpangan perilaku harus disampaikan. Yang ketiga, interpretasi aturan. Ketika profesi menemukan bahwa kekhawatiran muncul dalam profesi akibat dari perdebatan tentang penerapan yang tepat dari sebuah aturan, klarifikasi akan dikeluarkan dalam bentuk interpretasi. Interpretasi sering merupakan adendum. Yang keempat, motivasi perubahan kode profesional. Motivasi untuk perubahan kode-kode profesional secara mengejutkan selalu sama dan berbentuk siklus selama bertahun-tahun. 5. Kode etik profesi yang berlaku. Karena proses perubahan yang ada tidak ada mengadopsi secara persis kode IFAK, terutama jika ada perbedaan budaya atau peraturan, maka akan layak mempelajari
IPA dan ICAO sebagai peraturan hukum yang sesuai. Yang keenam, perbandingan kode profesional internasional. Akuntan yang profesional harus menyadari kebutuhan untuk mengamati peraturan yang ketat. Dan meskipun sebagai kode atau peraturan mengenai isu-isu yang sama, kata-kata berbeda dapat digunakan dan peninjauan kembali dari kata-kata tersebut dapat memperkaya pemahaman atau suatu topik. Di materi di atas dapat kita simpulkan bahwa akuntan profesional atau disebut juga sebagai Chartered Accountant atau disingkat dengan CA adalah seorang akuntan yang memenuhi pedoman standar internasional yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI. Menjadi akuntan praktik publik profesional tidak mudah. Akuntan profesional perlu memacu setiap keputusan dengan dasar arus kas serta manajemen keuangan. Akuntan juga perlu mempunyai keterampilan komunikasi serta analisis yang kuat agar mampu menjaga dan mengecek akun laporan, memberi solusi maupun menyelesaikan urusan pajak. Seorang akuntan profesional harus selalu mematuhi kode etik yang sudah diterapkan. Terima kasih.